Halo, selamat pagi. Pada hari ini kebetulan kita ada order lumayan banyak untuk ikan. Jadi kita sedang bersiap-siap untuk memanen ikan. Dan agak uniknya adalah pesanan kali ini itu size yang diinginkan tidak standar yang layaknya orang-orang lain inginkan gitu. Jadi untuk hari ini orderannya adalah pembeli minta ikan nila yang 1 kilo isi 9-10 ekor. Yang mana ini juga baru pertama kali saya dapatkan ya orderan seperti ini. Yang paling kecil biasanya yang sekilo isi 8-7. Tapi hari ini kita dapat orderan 1 kilo isi 9-10. Dan itu pun bukan orderan dari saya. Jadi Mas Ranu dari Kans Farm yang mendapatkan order tersebut. Tapi stok ikan di Mas Ranu kebetulan lagi habis. Jadi Mas Ranu ngambil ikan-ikan di saya. Dan kebetulan juga ikan saya lagi banyak nih, jadi kita bagi-bagi ikan. Nah, kita akan lihat nanti ya keseruan kita melakukan panen dan persiapan pembumbuan. Karena beberapa akan kita lakukan pembumbuan dan dijual dalam keadaan bentuk berbumbu. Jadi ini juga sekedar informasi juga buat teman-teman bahwa untuk mencapai harga penjualan yang tinggi itu harus ada sedikit effort. Jadi kita tidak bisa langsung memberikannya ke pengepul atau pedagang. Ya itu semua tergantung dari kita ya. Kalau kita mau modal kita balik lebih cepat, keuntungan kita mau jadi lebih besar, ya kita harus lebih rajin lagi, harus lebih kreatif lagi, harus lebih effort lagi. Jadi jangan hanya sekedar mau gampangnya aja, pokoknya saya mau jual ikan nila dengan cepat ke pengepul, dapatnya harga sekilo 25, terus kemudian di belakang komplain. Wah, kalau harga sekilo 25, mana kekejar nih sama harga pakannya, harga peletnya, listrik segala macam. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu teman-teman semua pertimbangkan. Jadi kalau teman-teman merasa harga jual pelet sudah mahal, listrik mahal, ya kita harus lebih kreatif lagi untuk menentukan harga jual ikan nila kita lebih tinggi dengan cara yang lebih kreatif. Dijual dalam bentuk berbumbu atau seperti itu. Kalau tidak mau ya sudah, kita tidak punya ide lain. Oke, kalau teman-teman perhatikan, ini logo dari Kans Farm dan Mas Rano, owner dari Kans Farm, sedang berada di Farm Nilaku ID. Tuh, lihat perlengkapan perangnya ya. Udah siap nih. Ini bumbu. Jadi bersihin ikan di sini langsung dibumbuin. Jadi dibawa pulang ke rumahnya udah siap untuk packing saja. Dan untuk beberapa ikan yang diambil dalam bentuk hidup, Mas Rano juga sudah siapkan oksigen. Nah, jadi kalau kita mau fokus berbudidaya ikan nila ya kita harus niat ya, harus bersungguh-sungguh ya. Jangan sekedar ingin mendapatkan hasil penjualan yang cepat, dijual ke pengepul, dijual ke pedagang, tapi kemudian di belakangnya komplain. Oh, harga pelet naik terus, harga listrik naik, sistem ras nggak cocok. Maaf teman-teman, itu semua tergantung dari cara pikir masing-masing. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan harga keuntungan yang lebih maksimal, ya artinya teman-teman harus bisa menjual dengan harga lebih tinggi. Itu semua dikembalikan ke kreativitas teman-teman semuanya. Tuh, Mas Ranu lagi ngapain Mas Ranu? Lagi ngasah. Tuh, lihat tuh teman-teman. Ngasah pisau Mas khusus Ranu buat bersihin sisik. lagi mau membersihkan ikan. Emang ada orderan berapa banyak hari ini Mas Ranu? Hari ini ada 180 ekor. Oh, Ada 27 kilo, sekilo isi 10, sekilo isi 5. Ini orderan baru dibuka sebenarnya 3 hari yang lalu, tapi sekarang sehari udah keluar di atas 10 kilo. Nah, di kolam habis di rumah, jadi harus ke sini. Ngerampok ikannya nih laku nih. Jadi teman-teman yang selama ini kita informasikan ya, baik di pelatihan, di YouTube maupun di Instagram, bahwa sebetulnya ikan-ikan kita tuh habis hanya dengan menyerap dari lingkungan sekitar. Itu kita tidak mengada-ngada, dan itu memang kenyataan yang terjadi saat ini. Ikan Mas Ranu sudah habis, dan Mas Ranu dijual ke tetangga sekitar, orang-orang komplek, tapi kebutuhan masih terus tinggi, makanya Mas Ranu pagi ini datang ke Farm Nilaku ID untuk mengambil ikan-ikan saya, gitu ya. Dan kebetulan ini ikan saya juga sudah menipis nih stoknya yang size sekilo isi 5432. Ini sekilo isi 87, yang mana ini juga sudah dipesan sama Mas Ranu untuk dijual ke lingkungan sekitarnya juga. Nanti mungkin sebelum lebaran ini baru diambil. Kalau ini sendiri size-nya ukuran sekilo isi 678. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat sendiri ya. Jadi apa yang kita informasikan di YouTube itu bukan cuman hanya sekedar apa ya, beberapa saya baca komen ya, bisnis tipu-tipu. Tidak ya, itu bisnis real. Itu semua tergantung dari teman-teman. Gimana teman-teman bisa mengolah yang bisa mengembalikan hasil produksi teman-teman sendiri. Laba itu harus dimaksimalkan. Kalau teman-teman merasa tidak memiliki banyak waktu dan pengen cepat panen langsung dijual ke pengepul, ya itu kita serahkan dan kita kembalikan ke teman-teman semua. Tapi ya rasanya nggak fair kalau setelah itu masih ada yang komplain katanya harga ikan nila nggak sebanding dengan harga listrik dan pakan. Yaitu karena teman-teman sendiri yang menjualnya
ke pedagang-pedagang atau pengepul. Jadi ya kembali lagi itu semua dari teman-teman sendiri yang bisa menentukan. Nah, ini ikan-ikan saya. Oke, ini juga sudah kita siapkan ya. Ini yang mau diambil Mas Ranu nih. Jadi udah kita kosongkan airnya. Jadi satu kolam ini isinya 200 ekor ikan. Ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan Mas Ranu. Kalau kurang kita masih ada ini juga, masih ada itu. Nah, ini masih ada lele juga di sini. Tapi lele tinggal sedikit. Mas Ranu dengar-dengar menjelang Lebaran juga akan ada pesanan juga ya? Ada 20 kilo isi 10 juga buat reunian informasinya. Oh, jadi teman-teman Mas Ranu ini saksi hidup nih yang melaksanakan sendiri bahwa sebetulnya panen itu nggak usah jauh-jauh kita berambisi untuk menjualnya dengan cara yang sulit. Sebetulnya cara yang paling mudah dijual di lingkungan sekitar itu sudah oke. Nah, yuk ini sekalian kita kebetulan lagi live untuk Lelenya ke proses bawah sekalian ya, jangan pengambilan lupa. budik damber. Oke. Nah, hari ini kita mau kirim budik damber ya ke salah satu peserta pelatihan. Kebetulan driver Lamuknya sudah datang. Oh, nganter fiber. Oh, antar fiber. Oh, fiber. Oke, berarti ini fiber untuk yang pesanan yang di Depok. Yang di video saya sebelumnya saya menginfo akan datang lanjutan kolam fiber sebanyak 4 buah. Nah, ini datang hari ini kolam fibernya. Oh, jadi pas banget kebetulan nih saya sedang bikin konten video dan banyak aktivitas terjadi di sini. Nah, ini kolam fibernya. Ini Empat kan ukuran ya? gede, 150 cm sebanyak 4 buah untuk salah satu pesanan customer kami yang lokasinya di Depok. Kita lihat. Jadi seperti inilah prosesnya. Jadi kita bekerja sama dengan salah satu pabrik fiber dan orderan kita rutin. Dan sebelum kita langsung kirim ke customer itu harus dikirim dulu ke workshopnya Nilaku. Di sini kita rakit, lalu kemudian kita kirim ke tempat customer sudah dalam bentuk knockdown atau hanya tinggal dirakit saja. Oke, hari ini farm Nilaku ID terasa penuh, jadi semua orderan untuk paket sistem ras sudah berdatangan ya. Ini kolam fiber ukuran D150 sebanyak 4 buah. Sampai kita bingung lagi nih taruh di mana karena kebetulan gudang yang biasanya ada di sana itu juga sedang mengalami renovasi, jadi kita letakkan di samping-samping antar kolam seperti ini. Nah, ini lumayan besar, yang penting masih ada cukup jalan yang bisa dilalui. Buat teman-teman yang mau memulai usaha budidaya ikan nila, mungkin bisa mempertimbangkan untuk menggunakan sistem ras, karena saya pribadi dengan status saat ini masih menjadi sebagai karyawan, jadi belum full time untuk budidaya ikan, tapi saya bisa melakukannya karena sistem ras sendiri adalah sistem yang mudah dalam hal proses maintenance-nya. Jadi tidak perlu rutin kontrol cek kualitas air, karena cukup dengan melakukan pembilasan rutin secara mingguan di area pre-filter dan filter mekanis, itu sudah cukup untuk membuat ikan-ikan kita bisa tetap hidup sehat dan bertumbuh jauh lebih cepat. Selain itu, sistem ras juga yang paling terasa sekali perbedaannya adalah dari kualitas kejernihan airnya. Ini bisa dilihat sendiri, airnya sangat jernih. Jadi bisa sekaligus menjadi sarana refreshing untuk teman-teman. Jadi tidak hanya bisa mendapatkan hasil dari jualan ikannya juga, tapi bisa juga mendapatkan manfaat dari keseruan melihat pancuran airnya, suara gemercik airnya, dan juga ikan-ikan yang terlihat dengan jernih seperti ini airnya. Saat ini kita sedang dalam masa revolusi industri 5.0, yaitu model produksi yang menekankan interaksi dan kolaborasi antara manusia dan teknologi. Fokus dari revolusi industri 5.0 adalah bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan peran manusia dan mengoptimalkan kemampuan mereka dalam lingkungan industri. Dalam hal ini adalah penerapan sistem ras,
sebagai salah satu bentuk pemanfaatan teknologi perikanan yang modern. Seiring berkembangnya waktu, harga pakan kian melambung, dan juga kebutuhan listrik untuk mendukung proses budidaya di sistem ras juga menjadi pertimbangan untuk beberapa kalangan. Sejujurnya, kelistrikan di sistem ras bisa dibilang terjangkau karena semuanya bersifat centralized atau satu untuk semua. Terlepas dari itu semua, kita selaku pelaku usaha perikanan wajib untuk bisa beradaptasi dengan keadaan. Mesti lebih sensitif melihat isu-isu yang sedang berkembang saat ini dan harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang saat ini terjadi. Tidak perlu lagi kerja keras yang jadi tujuan utamanya, melainkan kerja cerdas dan memperbanyak melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait. Dari sisi penjualan, kita harus mau membuka diri dan menerima keadaan bahwa dunia tidak selalu ideal. Diperlukan cara-cara yang jitu untuk memasarkan hasil budidaya yang didukung oleh penggunaan sosial media untuk proses pemasarannya. Contoh yang divideokan saat ini adalah bentuk dari salah satu kerja cerdas. Harga ikan yang dijual dalam bentuk bumbu bisa mencapai 90.000 per kilogramnya karena sudah dibuktikan oleh salah satu peserta pelatihan kami yang harganya mencapai 90 hingga 100.000 per kilogram dengan cara jual dengan bumbu. Alhamdulillah stok ikan sudah tipis. Ini besok juga tetap akan diambil lagi sama Mas Ranu sisanya. Lalu kemudian lele habis, tadi sudah diambil juga. Lalu ini masih banyak, insya Allah akan terus kita jual hingga Lebaran. Yang ini juga masih banyak untuk stok Lebaran. Jadi oke, itulah tadi kegiatan kami selama melakukan penjualan ecer karena permintaan yang tinggi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Baiklah teman-teman Wilaku, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe dan share agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan secara konsisten dapat memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.